panjang badannya. Jadi vaksin itu sangat dibutuhkan untuk kucing. Bahkan kalau saya pribadi mengharuskan divaksin kucing gitu. Jadi pencegahan itu lebih bagus daripada mengobati gitu. Selain dari mencegah untuk beberapa virus, vaksin juga bagus untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di Opel Love Cat Channel, channel seputaran dunia perkucingan. Nah, di kesempatan kali ini kita mau bahas tentang persiapan kucing yang mau divaksin. Jadi sebelum kita bawa kucing untuk divaksin atau sebelum proses vaksin kucing, kita sebagai owner kita harus ada kayak ada SOP pribadi gitu, ada penilaian dari kita, kucing kita itu udah layak belum divaksin. Nah, karena yang tahu kesehatan kucing kita yaitu kita, dokter hewan cuman bisa mastiin di hari itu kan. Pokoknya kita bawa ke tempat dokter hewan untuk divaksin, dokter hewan hanya bisa menilai kesehatannya di hari itu. Maksudnya kucingnya nggak demam, matanya cerah, kucingnya nggak pucet, jadi bisa divaksin. Nah, selanjutnya itu harus ada penilaian dari teman-teman sebelum membawa kucingnya divaksin. Dalam arti teman-teman harus memperhatikan kucingnya mau makan, mau minum, nggak lesu, nggak tidur-tidur aja, masih aktif, masih lincah gitu. Jadi kucingnya sehat untuk divaksin. Oke, kita mau vaksin baby bengal. Untuk hari ini baby bengal udah berusia 2 bulan, mau 3 bulan. 3 bulan kurang 5 hari. Ini tanggal 21, tanggal 26 nanti pas 3 bulan si baby bengal. Jadi ini baby bengal yang mau kita vaksin. Nih tidur nih ya. Gaya tidurnya. Cik jangan keluar. Nah, ini dia baby bengal yang mau kita vaksin. Ada 4 ekor. Ada 4 ekor baby bengal yang mau kita vaksin. Ini si jantan. Dan mana lagi ya? Ini 2 ekor. Ini 3 ekor yang mau kita vaksin. Nanti kita timbang juga berapa berat badannya. Ini satu lagi ngumpul dia. Nah, ini dia 4 baby bengal yang mau kita vaksin. Ini induknya nih. Ini induknya si Mogi. Induk bengal menyusui 4 baby bengal. Masih seksi ya. Masih seksi, bulu masih bagus, nggak ada rontok-rontoknya, masih kayak gadis ting-ting. Jadi itu butuh perawatan untuk induknya supaya induknya nggak kurusan waktu menyusui. Sama seperti Sherry nih, dia nggak terlalu kurus juga dan masih berat, nggak ada tulang, nggak betulang, maksudnya nggak kurus kayak mana gitu semenjak menyusui. Padahal menyusui 4 ini juga 4 baby juga. Ini babynya umur 2 bulan, mau sama besar sama dia ini karena bulunya long hair. Jadi teman-teman harus memastikan kucing teman-teman itu sehat sebelum divaksin. Bukan jangan ya, maksudnya ya kita harus ada penilaian kita sendiri untuk kucing kita sehat atau enggak untuk divaksin nih. Nah, kalau kucing kita masih lesu di rumah, nafsu makan berkurang, nah itu jangan dulu divaksin. Boleh dibawa ke tempat dokter hewan, dikonsul kenapa kucingnya kurang nafsu makan, nanti mungkin bisa dikasih suplemen atau vitamin sama dokter hewannya itu. Jadi vaksin itu dilakukan sebenarnya di umur 8 minggu. Vaksinasi dilakukan di umur 8 minggu karena di umur 8 minggu ASI induknya, ini si induknya di umur 8 minggu baby kucing, ASI induknya itu nggak ada lagi mengandung imun, hanya sekedar ASI saja gitu. Jadi butuh imun tambahan dari vaksinasi supaya kucingnya kuat menghadapi dunia yang hingar-bingar ini. Jadi dunia pervirusan yang ada di dunia ini. Jadi harus divaksin. Nah, ini
harusnya dia kalau mau vaksin minimal berat badan sih 1 kilo ataupun boleh 800 gram, yang penting kucingnya sehat, gembul, nggak ada kendala apa-apa. 800 gram boleh minimal, tapi bagus rata-rata divaksin di bukan usia berat badannya 1 kilogram gitu. Akan tetapi jika kucing teman-teman udah 2 minggu, bukan 2 minggu, udah 2 bulan ataupun 8 minggu mau divaksin, berat badannya kurang, itu jangan divaksin dulu, harus ditunggu sampai berat badannya terpenuhi gitu. Nah, untuk yang ini akan kita vaksin sekitar minggu depan. Minggu depan yang ini udah bisa kita vaksin. Ini nih. Nah, harusnya memang udah divaksin, yang bengal-bengal ini udah divaksin, cuman kan obat vaksin akhir-akhir ini agak sulit kita dapat karena ya mungkin nggak tahu, memang lagi langka obat vaksin, di klinik kita juga lagi kosong. Jadi gitu masuk obat vaksin, besok langsung kita vaksin si baby bengalnya. Ini masih menyusui. Ini saya timbang kalau nggak salah tadi sekitar 1,6 kilo. Nanti coba kita 1,5 ataupun 1,6 kilo. Nanti coba kita timbang lagi. Jadi untuk di usia belum 3 bulan, belum genap 3 bulan, berat badannya udah 1,6 kilo, itu lumayan berat, lumayan besar. Badannya kan panjang. Ini panjang badannya. Jadi vaksin itu sangat dibutuhkan untuk kucing. Bahkan kalau saya pribadi mengharuskan divaksin kucing gitu. Jadi pencegahan itu lebih bagus daripada mengobati gitu. Selain dari mencegah untuk beberapa virus, vaksin juga bagus untuk meningkatkan imunitas si kucingnya. Jadi kucing lebih sehat, lebih kuat gitu. Kemudian kalaupun suatu saat nanti si kucingnya sakit, misalnya nih si bengal ini sakit, dia udah divaksin, maaf salah, misalnya si bengal ini udah divaksin, kemudian 2 bulan ke depan dia kurang sehat ataupun sakit, gitu kita obati, respon obatnya lebih cepat. Jadi kucing yang udah divaksin kalau kita obati jika dia dalam keadaan sakit, jika kita obati itu proses pemulihannya lebih cepat. Jadi kayak kerja obatnya lebih efektif gitu. Si cakar-cakar aja nih sama si gembul. Dan ini ada di situ juga ada baby yang baru usia 3 minggu. Jadi nanti akan kita timbang bayi kucing yang 2 bulan, bayi kucing yang mau 3 bulan, dan bayi kucing yang umur 3 minggu, untuk sekaligus kita bahas berapa berat badan untuk baby kucing ataupun kucing yang ideal gitu. Nah, untuk menandai kucing itu sehat, kita bisa lihat dari matanya. Matanya bening, bersih, nggak sayu, nggak berair. Dan dari hidungnya kita juga bisa lihat kalau hidungnya itu nggak basah. Kalau hidungnya basah, kemungkinan si kucingnya pilek. Jadi harus ditunda juga proses vaksinnya. Untuk demam, kalau kita nggak punya termometer, alternatif kita pegang di bagian daun telinga, karena di daun telinga ini daging semua, nggak ada bulu. Di sini bisa kita pastiin bayi kucingnya yang mau divaksin demam atau enggak. Kemudian bisa dilihat juga dari warna kulitnya, baik dari telinga, warna telinganya nggak pucat, nggak putih, nggak pucat. Kemudian bisa dibuka juga di area bibir ataupun area gusinya bukan merah ya, tapi lebih ke berwarna kayak pink gitu, untuk menandai kucingnya sehat, nggak kekurangan darah gitu, nggak pucat gitu. Jadi buat teman-teman jangan ragu-ragu untuk vaksin kucing, karena vaksin itu sangat-sangat dibutuhkan untuk si kucing. Kita butuh support imun tambahan untuk kucing kita, karena kita nggak tahu ya, virus itu ada di mana-mana. Bisa jadi dari cuaca panas tiba-tiba dingin, itu bisa jadi cuaca yang lewat dibawa sama, maksudnya ada benda-benda yang memang kita nggak tahu yang membawa virus, itu bisa membuat si kucingnya ngedrop, terkena virus gitu. Kemudian kucing dehidrasi juga bisa membuat, saat kucing dehidrasi itu bisa membuat kucing terserang virus. Jadi untuk menghindari semuanya, kita wajib vaksin dan harus vaksin si kucingnya gitu. Makanya kita nanti akan vaksin keempat-empatnya sekaligus. Si baby bengalnya, sesudah baby bengal, nanti kelang-kelang 1 minggu kita langsung vaksin si baby Persiannya. Ini dia nih, ngumpul orang ini, ngumpul semua nih, 4 ekor. Nah, lucu nggak? Nah,
Nah, buat teman-teman yang mau lihat cara merawat kucing supaya sehat kayak gini, supaya gebul, sehat, nggak ada kutu, nggak ada jamur, lincah-lincah. Nah, teman-teman boleh klik link yang ada di bawah kolom deskripsi ataupun boleh klik kartu yang ada di atas gitu ya. Jadi vaksin, sekali lagi saya ulang, vaksin itu sangat dibutuhkan. Vaksin boleh dilakukan pertama di minimal umur 8 minggu. Di umur 8 minggu itu harus ada syarat, harus mencukupi syaratnya, dari berat badannya, dari kesehatannya harus mencukupi. Kalau belum mencukupi itu harus ditunda sampai syaratnya terpenuhi. Syarat terpenuhi itu sehat dari segala hal, nggak pilek, nggak diare, nggak demam, nggak kekurangan darah kucingnya. Nah, buat teman-teman yang belum vaksin kucing, langsung divaksin kucingnya. Jangan ditunda-tunda lagi. Jangan khawatir vaksin, ada yang bilang gara-gara divaksin mati, itu kayak mitos, nggak ada vaksin yang mati. Cuman bisa jadi vaksin, gara-gara vaksin mati itu karena syarat untuk vaksinnya nggak terpenuhi. Karena syarat vaksin nggak terpenuhi, langsung divaksin, nah itu akan berakibat efek samping gitu ya, bisa membuat kucingnya mati gitu. Makanya saya bilang tadi, sebelum kita bawa ke klinik hewan untuk divaksin, kita harus ada penilaian kita sendiri terhadap kucing kita. Kucing kita harus dalam keadaan sehat. Kita sendiri nih owner yang lebih paham kucing kita sehat atau enggak. Karena kalau kucing nggak sehat, yang pertama dia udah nggak mau makan gitu. Jadi yang belum vaksin langsung divaksin kucingnya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang masih bimbang antara mau vaksin atau enggak, atau yang cari tahu apa syarat untuk melakukan vaksin atau apa manfaat vaksin untuk kucing. Oke, semoga video ini bermanfaat. Ini salam nih dari Alexa nih. Alexa sudah ada mama baru. Alexa tinggal dijemput sama ownernya. Semua sih, sampai semua yang udah ada pemilik baru dan akan dijemput sesudah divaksin nanti. Mungkin saya di video selanjutnya saya akan buat kenapa kucing anak-anakan kucing saya itu dilepas adopsikan. Oke, pasti banyak yang bertanya tuh, kok kucingnya cantik-cantik dilepas adopsikan. Banyak pertanyaan itu, nanti mungkin akan saya buat videonya kenapa bayi kucing hasil saya breeding saya lepas adopsikan. Oke, sampai di sini saja videonya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam, Kellover.